Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi di Al-Qur'anul Karim terdokumentasi beberapa kalimat yang merupakan kalimat pendek dan kalimat sederhana, yang kalimat tersebut apabila diucapkan oleh seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi kesombongan atau rasa ujub, maka akan menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan musibah yang besar buat hamba yang mengucapkan kalimat tersebut. Dan ini terdokumentasi salah satunya di surat Al-A'raf ayat ke-12 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka an tasjuda id samartu qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, yang artinya sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkanmu, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu? Dan kemudian dijawab oleh Azazil, aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah teman-teman, ayat ini latar belakangnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan beliau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikatnya, termasuk di situ Azazil, ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala dari golongan makhluk jin yang bergabung dengan para malaikat. Mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana sujud mereka bukanlah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, melainkan untuk patuh pada perintahnya Allah SWT. Nah, dalam kejadian tersebut para malaikat semua bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis, kecuali Azazil, yang kemudian setelah dia ditanya apa yang menghalangi dia berkata dalam sebuah jawaban dalam kalimat pendek bahwasanya ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jelas sekali bahwasanya aku lebih baik dari dia. Nah teman-teman, Azazil ini adalah salah satu hambanya Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin yang tinggal di surga bersama para malaikat, dan dia memang mempunyai keilmuan yang tinggi dan ketaatan yang luar biasa, ya teman-teman. Azazil ini diberitakan dulu bahwasanya dia jadi imamnya para malaikat. Dia adalah bendaharawannya surga atau Ridwanul Jannah. Dia pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama 4000 tahun, sehingga dihadiahi sayap yang mirip dengan sayapnya malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril punya sayap 600 buah, ya teman-teman. Nah teman-teman, ketika dia mendapatkan perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam dengan perasaan sombong atau ujub. Dan dia berkata, sesungguhnya kalimatnya itu sangat pendek, kalimatnya itu sangat sederhana. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Diikuti dengan rasa sombong dan ujubnya. Yang hal ini kemudian menyebabkan seorang hamba yang dulunya dia mulia, seorang hamba yang dulunya taat, kemudian dia mendapatkan musibah yang sangat besar, yaitu mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendapatkan kutukannya Allah Subhanahu wa taala, yang dari namanya adalah Azazil, kemudian dia berubah menjadi namanya adalah iblis, makhluk yang terkena mendapatkan laknat atau kutukannya Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, jadi ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, jelas sekalipun dia ilmunya tinggi, sekalipun dia alim luar biasa gitu kan, sekalipun dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian keilmuannya tersebut gitu kan, kemuliaannya tersebut menyebabkan kesombongan atau ujub di dalam hatinya, bahkan kemudian timbul perasaan saya lebih baik loh dari dia. Ini bahaya, ya. Itu sebuah penyakit yang dosa yang diucapkan di dalam surga oleh si Azazil, yang kemudian dia mendapatkan musibah yang sangat besar, sehingga dia menjadi makhluk yang mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini teman-teman, saya mengingatkan hal ini karena memang kebanyakan dari kita seringkali
ketika ilmu agamanya sudah tinggi, ketika kemudian menjadi pendakwah, ketika menjadi orang yang kemudian ulama yang terkenal, kadang-kadang merasa lebih baik dalam hati terhadap hamba-hambanya Allah yang lain. Nah, ketika kalimat ana khairun minhu itu terbersih dalam hatinya, sejatinya hamba tersebut sudah mendapatkan godaan atau ujian dari iblis ya, yang menyusup dalam hatinya. Nah, tentunya kita harus bisa menghindari kalimat tersebut, yang menghindari perasaan tersebut ana khairun minhu, karena sejatinya juga kita nggak akan pernah tahu takdir kita ketika nanti kita akhir hayat kita, meninggal kita seperti apa, kita nggak tahu. Nah, itu salah satunya ya, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Nah, di bagian lain dari Al-Quranul Karim juga terdapat kisah daripada Qorun. Qorun ini hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang mana Qorun ini seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala dari kaum Yahudi ya, Bani Israel, yang dia memiliki harta yang luar biasa banyak, jadi orang yang kaya raya. Dan suatu ketika dia ditanyai oleh kaumnya tentang harta yang dia miliki gitu kan, dan dia dengan sombongnya menjawab pertanyaan kaumnya, yang pernyataannya terdokumentasi di Al-Quranul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama wutituhu ilayya ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua, aku diberikan ini semua karena keilmuan di sisiku, karena ilmu yang aku miliki. Nah, teman-teman, ini lagi-lagi kalimatnya sederhana ya. Innama wutituhu ilayya ilmin indi. Ini aku dapat ini semua karena ilmuku. Nah, ini kan kadang-kadang juga sering kita mendengar itu ya. Saya bisa kaya raya kayak gini, saya bisa mendapatkan jabatan ini karena saya kerja keras, karena kepintaran saya gitu kan. Kerja keras saya belajar, kemudian saya jadi pintar, saya dapetin ini semua. Nah, ini teman-teman, ini sebetulnya ketika diungkapkan dengan perasaan ujub dan sombong, bisa menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, bisa menimbulkan musibah yang besar pada pengucapnya ya. Karena sesungguhnya banyak orang yang pintar, banyak sesungguhnya orang-orang yang bekerja keras gitu kan. Kalau urusan dunia tentunya tetap saja ya, segala sesuatu yang terjadi itu semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kemudian gelarnya banyak orang yang pintar, tapi kemudian kalau dipikir hartanya juga, jabatannya mungkin lebih rendah dari orang-orang lain yang mungkin nggak lebih pintar dari dia gitu kan. Nah, kalau kemudian kita ngungkapin hal seperti itu, ini sepertinya kita mengingkari bahwasanya segala sesuatu yang terjadi kita di dalam kehidupan kita ini sebetulnya mutlak ya. Kita hanya berikhtiar, berusaha, Allah lah yang menentukan. Nah, teman-teman, dalam kejadian tersebut kita balik lagi ke kisahnya si Qorun. Ketika dia mengungkapkan hal tersebut, bahwasanya dia meyakini apa yang dia punya itu karena mutlak, karena kepintaran dia, dan ini kemudian terdokumentasi di Al-Quranul Karim. Si Qorun ini kemudian mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan azab, sehingga dia beserta harta kekayaannya amblas di telan bumi ya. Hingga sampai sekarang dia beserta harta bendanya itu namanya melegenda harta karun, yang sering dicari-cari orang karena amblas dalam perut bumi. Nah, teman-teman, saya review lagi ya, ada dua kalimat yang simple, kalimat pendek, ketika diucapkan dengan sepenuh hati dan dengan rasa ujub atau sombong, itu bisa mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan berakibat menjadi musibah bagi pengucapnya. Yang pertama adalah anna khairum minhu, yang kedua inna mautituhu ilayya ilmin indi. Saya mendapatkan ini semua karena keilmuan di sisi. Nah, semoga kita semua terlindung, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian tidak mengucapkan dua kalimat tadi dengan perasaan sombong atau ujub, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang menimbulkan kesombongan di dalam hati kita terhadap makhluk Allah yang lainnya, sehingga kita tidak mendapatkan murka dan kemudian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di sore hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.